Sobat Bang Takir Podcast, jumpa lagi dengan saya Serka Kawati Tazmita, tentunya di studio Bang Takir Podcast kali ini. Nah, karena tema kita hari ini ya, pembahasan tentang netralitas TNI pada pilkada yang dilihat dari sudut pandang akademis atau pakar hukum. Nah, ini nih, kita mendatangkan narasumber pakar hukum dari Dekan Unisla. Dan beliau adalah Ayu Dian SHMH. Halo Ibu. Selamat pagi Bu Selamat Serta pagi. Yusmita. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan gimana? Aman? Alhamdulillah lancar, sudah agak sedikit macet tapi lancar. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir untuk mengisi Bang Takir Podcast kali ini. Dan saya tidak sendiri di sini, saya ditemenin dan didampingin oleh Pasiop Kodim 0812 Kapten Armet Jusniadi dan Pasiter Kodim 0812 Kapten Infantri Bambang. Mohon izin, terima kasih Jin sudah mendampingi saya Dan saya juga didampingi kapten-kapten ini. Saya tegang ini tensionnya. Oke. Ibu, Siap. agar sahabat Bang Takir tidak bertanya-tanya nih, siapakah narasumber kita pakar hukum ini? Ibu bisa memperkenalkan diri agar lebih akrab, Ibu. Monggo. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Yusmita. Salam hormat. Viewernya podcastnya Bang Takir. Perkenalkan, nama saya Ayu Dian Tias. Saat ini saya mengajar jadi sebagai dosen Fakultas Hukum di Unisla Lamongan. Saya mengajar di cybercrime, kebetulan cybercrime dan filsafat hukum. Kemudian diberi tugas tambahan oleh Bapak Rektor Unisla untuk menjadi dekan Fakultas Hukum. Dan hari ini diberi tugas tambahan menjadi bintang tamu narasumber ya, narasumber mengenai netralitas TNI di Kodim 0812. Baik, Ibu, sambil perkenalan berjalan nih ya, siap. jadi to the point aja ya Bu ya, Iya, kita sambil tanya-tanya nih, soalnya banyak yang ingin saya tanyakan juga. Silakan. Pasiter juga masih banyak mengenai hukum ini, apa sih biar tahu juga ya. Boleh, Sambil kuliah juga izin. boleh kita sebarkan ilmunya. Oke, baik Bu. Oke, mau tanya nih Bu ya. Bagaimana Ibu melihat posisi netralitas TNI dalam konteks pilkada, terutama berdasarkan perspektif hukum Indonesia, Ibu? Oke, izin menjawab ya Ibu Yusmita. Jadi selama ini ya, kita dalam melangkah atau memberikan ibaratnya payung hukum atau landasan bagi teman-teman anggota pada khususnya itu saya bilang legal drafter aja ya, sesuai dengan posisi saya. Jadi kebetulan saya itu juga ikut menyusun beberapa peraturan dan pedoman untuk teman-teman anggota TNI ini. Jadi landasan yang pertama itu adalah filosofi sendiri. Jadi filosofisnya itu apa sebelum kita itu membentuk suatu hukum atau pedoman. Nah, kebetulan yang diambil adalah kata netral. Netralitas dari kata netral. Jadi bisa saya jelaskan di sini, landasannya itu adalah netral. Netral sendiri itu adalah ketidakberpihakan, ketidakikutsertaan, dan benar-benar dalam posisi freeze atau kalau ibaratnya di Medan itu kan kita tidak melakukan apa-apa, itu netral. Sedangkan di undang-undang bapak-bapak dan ibu-ibu ini diamanahi tugas yang luar biasa. Dalam artian netral itu tidak melakukan apa-apa, tapi tetap netral, tapi harus siaga. Nah, itu yang menjadi landasan mengapa Bapak Panglima dan pemerintah Indonesia itu memberikan aturan khusus kepada teman-teman TNI bagaimana menjalankan tugas selama proses demokrasi, yaitu pemilu dan pemilu kada. Itu Ibu izin yang bisa saya jawab. Jadi landasannya itu dari kata netral itu kita jabarkan. Dan kemudian Ibu ya, dalam kerangka hukum ya, sejauh mana TNI diharapkan untuk tetap netral selama berlangsungnya pilkada? Kemudian apa yang mendasari sejauh mana TNI diharapkan menjaga netralitas dalam proses pemilu dan pemilu kada ini? Iya, betul.
Jadi kalau ngomong diharapkan dari cita-cita dari undang-undang itu sendiri ya Bu. Jadi setiap aturan hukum itu kan ada tujuannya ya Bapak, izin ya kan. Jadi kita itu mengatur itu kan untuk menuju sesuatu. Jadi tujuan dari pengaturan netralitas itu sendiri adalah agar teman-teman dari TNI ini tetap menjaga atau menjalankan tugasnya sambil uh, bersikap netral. Nah, itu kan sesuatu yang sangat susah Bapak. Kalau nggak salah ya, saya ini kan bukan pelaku lapangan ya, tapi kita memberikan apa namanya batasan-batasan mengenai kewenangan, mengenai kewajiban teman-teman sekalian itu agar apa yang dijalankan itu tidak menyalahi marwah dari netral itu sendiri. Jadi dengan adanya beberapa aturan yang paling internal atau yang paling apa namanya bersifat personal, itu Bapak Panglima itu menerbitkan buku saku. Iya Ibu ya, Bapak ya. Izin. Jadi kenapa harus buku saku? Padahal kalau sifatnya undang-undang, setiap diundangkan itu adalah wajib dimengerti. Jadi ketika diundangkan tidak ada kata tidak tahu. Nah, ini sampai Bapak Panglima memberikan buku saku yang benar-benar sifatnya adalah personal, dengan harapan setiap anggota tetap menjaga dirinya sendiri dalam menjalankan kewajibannya yang sungguh mulia ini apa, menjaga kedaulatan dari negara selama proses pesta bukan pesta, selama proses apa namanya pergeseran atau transisi kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia itu Bu Yus. Jadi sampai sebegitunya perhatiannya Bapak Panglima agar tidak salah menjalankan amanahnya. Itu sih benar-benar apa ya, jangan sampai salah melangkah atau salah menjalankan amanah dari itu, mawas diri. Mungkin Pasi Op atau Pasiter mau bertanya ke Ibu pakar hukum nih, mumpung gitu. Kapan lagi kan, apalagi menjelang pilkada ini agar Kodim 0812 itu aman ya Bu ya. Betul, nanti betul, dalam betul. menjalankan tugasnya di sana nggak salah langkah atau bagaimana itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin gini Bu ya, Bu Ayu. Iya siap, izin Bapak. Ya, saya mewakili dari Kodim Lamongan. Yang pertama, himbauan ke masyarakat, jangan ragu-ragu dan jangan berpikiran negatif tentang netralitas TNI yang di Lamongan. Betul. Karena apa? Yang pertama, tiap-tiap babinsa dipegangi buku saku netralitas. Karena ya maklum, Kodim katanya apa? Orang sudah banyak uban, lupa, biar bisa dibuka kembali. Karena mana-mana disapu terus. Karena di situ muda-muda ini Bapak Kapten ini. Di situ karena apa? Buku itu pertama ada pedoman. Betul. Pedoman kaitannya apa dan berbuat apa di situ dituangkan. Termasuk larangan dan ketentuan bagaimana pelaksanaan tugas di lapangan. Termasuk sanksi-sanksi hukumnya. Jadi bukan kita menakuti anggota, tidak, biar paham sanksi yang akan diterima apabila membuat pelanggaran. Nah, terus untuk masyarakat sekitar, jangan khawatir. Apabila ada menemukan pelanggaran dari TNI, di situ ada posko pengaduan di tiap-tiap Koramil maupun Kodim sebagai induk dari Koramil. Di situ ada posko pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI. Jadi termasuk masyarakat wilayah Lamongan, jangan sungkan, jangan ragu. Di situ ada posko pelayanan pengaduan. Izin Bapak menyela. Jadi setahu saya dan setahu kami itu kalau Posgakumdu itu kan hanya terbagi di Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu dan KPU. Kalau berarti Bapak menjelaskan bahwa ada posko pengaduan, berarti ini mungkin kebijakan internal dari pihak TNI untuk mensukseskan pemilu atau bagaimana? Atau baru tahun ini itu bagaimana Pak? Ya, izin tanya. Nggak apa-apa Bu ya. Jadi kita sudah berlaku mulai 2024, mulai Pilpres kemarin.
Jadi di situ diterbitkan buku saku Betul. yang ditandatangani oleh Panglima TNI. Nah, disitulah memang kita dituntut untuk netral dalam Ya. pelaksanaan pilpres yang kemarin maupun pilkada ini nanti serentak yang ini. kamu akan datang ini ya. Berarti ibaratnya posko ini juga diberi dibuka juga dalam setiap Koramil atau koramil. kecamatan. Jadi koramil udah titik ini ya Pak ya. Paling paling komunikasi ujung di ya. bawah. Betul, paling ujung saya bilang. Luar biasa sekali berarti ya. Ini berarti sudah dalam artian netral yang tidak ngapa-ngapain itu salah ya Pak. Jadi benar-benar tetap jaga itu ya. Hebat, luar biasa ini. Ini soalnya saya baru tahu juga. Jadi kan selama ini tidak ada posko ya. Jadi memang hanya bentuk partisipasi untuk menjaga keamanan, kestabilitasan dalam proses. Tapi kalau sudah ada posko ini kan luar biasa berarti kan. Karena emang kita benar-benar menjaga benar ya Bu. Itu. Jadi kan menjaga itu kan tidak hanya ketika terjadi insiden saja ya. Jadi kan menjaga dalam tanda kutip ada preventif juga ya. Jadi mungkin posko yang ada di Koramil di titik paling ujung yang dekat dengan masyarakat itu adalah bentuk dari penjagaan itu tadi ya Bu Yus ya Bapak ya. Wujud nyata. Betul. Nah, wujud nyata kinerja kita untuk menjaga netralitas tadi. Biasa luar biasa. Ini boleh tepuk tangan nggak sih? Ya boleh dong, tepuk Saya tangan. agak tegang nih. Mungkin saking seriusnya Iya gitu itu Pak ya. jadi Terbawa suasana kan. Jadi agak siap, wajah-wajah tegang gitu. luar biasa sekali. Berarti ini memang sudah bentuk konkretnya ada. Jadi ibaratnya gini, izin komandan ya. Kan di masyarakat itu bentuk netralitas itu ya jangan ikut-ikut. Nah, Bahasa gitu aja. Jawanya ya Bu Yus ya kalau Ojo bahasa Lampung melu-melu. ojo melu-melu dan ojo Terus ngetok. urusan gaya Nah, tuh. itulah makanya sering mungkin Bapak bisa tadi sudah menjelaskan kepada masyarakat jangan takut. Nah, kan framingnya itu kan masih kalau ada bapak-bapak ini di sekitar itu kan nanti katanya intervensi ya, di MUP padahal bapak-bapak ini menjaga terus sekali. Itu izinnya Sampai Pak di ya. titik paling bawah Nah, pun sudah itu dia. disiapkan. Jadi tidak ada ketika ada insiden turun tapi juga menjaga juga. Ini luar biasa Pak ini yang posko di Koramil ya. jadi di Lamongan ada berapa posko Pak izin? Jadi gini Bu, di Gimana? sini pertama Kodim, ada poskonya termasuk Posko di sini. induk ya? Nah, posko induk. Iya. Itu pertama. Yang kedua di sini ada 26 kecamatan 26 atau Koramil kecamatan, plus 1 pos. 26 Koramil. Pos Maduran kan pos Koramil. Pos Koramil. Tapi di situ juga menyiapkan karena membawai satu kecamatan. Jadi ada 27 plus Kodim. Banyak ya Pak ya? Banyak ya, berarti luas juga ya Pak ya? Alhamdulillah banyak. Iya, biasa ini berarti. Mungkin Pak Siop mau menambahkan sedikit atau ada yang kurang atau bagaimana? Iya. Terkait dengan masalah netralitas TNI dalam pelaksanaan pilkada yang nanti ke depan mau kita laksanakan. Betul. Di dalam khususnya di bidang operasi kami akan menyiapkan personil yang akan ditempatkan di masing-masing desa. Memang cukup berat karena dalam satu desa itu paling tidak lebih dari 1 TPS itu bahkan ada yang sampai dengan 9 TPS kalau nggak salah yang paling banyak di satu desa sehingga provinsi itu harus melaksanakan pengamanan di 9 TPS itu dalam waktu yang bersamaan. Sehingga pada saat pelaksanaan ini yang perlu yang istilahnya yang mau saya tanyakan ini kan apakah mereka itu bisa sesuai dengan itu tadi yang bahwa memang ada batas-batasan kita sebagai TNI yang masalah netral. Nah, sejauh mana kita harus dekat dengan TPS itu sehingga nanti kita tidak dinyatakan bahwa
ini nanti mau ngapain kita Lalai kita- gitu ya. mungkin Iya, bisa iya, Pak. Iya, diberikan betul, betul, penjelasan betul. biar nanti Betul. Babinsa kami juga biar bisa lebih paham dan tidak ragu-ragu. Betul. Kadang-kadang mereka itu ragu-ragu, ini bagaimana nih? Nah, Saya nanti iya. Nanti suruh kesini takut. memantau kan? Iya, Ya, iya. saya suruh memantau, tapi Di saya satu harus sisi, jaga jarak. Bagaimana saya bisa tahu? betul betul itu harus dipahami betul Pak. Jadi izin ya Bapak Kapten ya, Bapak Yusniadi ya. Jadi ini memang harus kita pahami bersama ya, Ibu, Bapak, izin semuanya, teman-teman anggota pemirsa di podcastnya Bang Takir. Dalam setiap menjalankan tugas itu yang pertama kita harus pahami dulu apa yang akan kita kerjakan. Nah, jadi makanya kalau bilang buku saku itu adalah pedoman bukan karena uban, tapi benar buku saku itu diberikan kepada teman-teman anggota untuk menjalankan biar lebih mantap, lebih pasti. Nah, terkait dengan netralitas selama di lokasi ya Pak ya, karena kalau nggak salah Lamongan ini Bu Yus itu desanya itu desa tapi wilayahnya sudah kayak kota. Ya. Iya Pak, izin ya Pak ya, luas sekali. Jadi sehingga sesuai dengan undang-undang wilayahnya berapa, berarti TPS-nya juga harus menyesuaikan besar wilayah. Sedangkan untuk dalam ini sendiri harus membawai seluas itu wilayahnya, kan selalu siaga dan tetap netral. Nah, itu yang menjadi saya ngomong sumir kok bagaimana, tapi itu pasti akan menjadi titik keraguan dalam teman-teman menjalankan tugas. Izin. Jadi untuk biar tidak ragu-ragu, jadi di dalam buku saku itu juga sudah menjelaskan batas wilayah distance atau range. Radius. Betul, radius dalam TPS. Nah, terus kemudian apabila diperlukan pengawasan atau mungkin pengecekan dan lain sebagainya, itu teman-teman kalau nggak salah sudah ada surat izinnya, bahkan harus membuat laporan berkala, laporan dan lain sebagainya yang nanti akan dilaporkan juga kepada Bawaslu. Sepertinya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melaporkan tapi kita melihat dari jarak pandang jauh, nanti kalau mendekat takutnya ini nggak netral nih gitu ya Bapak ya Pak Bambang ya Bapak sendiri. Nah, Yang ditakutin gitu. itu. Nah, kalau nggak salah ini saya nggak tahu nih ya secara teknisnya bagaimana. Kalau nggak salah itu kalau tidak salah ada sprint sendiri sama mungkin kartu tanda pengenal, ID card sebagai ketika Babinsa itu turun ke lapangan untuk pengecekan ya Bapak Ibu, bukan intervensi dan lain sebagainya, tidak. Jadi benar-benar menjalankan tugas pengawasan dalam. Jadi jangan ragu untuk anggotanya Bapak-bapak ini untuk turun ya, selama itu ada surat tugasnya. Kan harus melaporkan kan Pak sebagai bentuk pengawasan. Itu Bapak izin. Jadi jangan ragu selama itu masih bertugas. Jadi kalau mungkin movement, nah itu kan di satu hari yang sama ya Pak ya, harus kesana Ya, kesini itu. Bisa mengcover Iya, sektornya. mengcover sektornya. Harus Jadi jaga dengan kesehatan. banyaknya TPS itu kan Betul. memang kalau Babinsa kan Iya. mereka punya biasanya mitra karib. Oh iya. Mitra karib ini bisa mereka gunakan. Oh gitu ya Namun Pak. yang kadang-kadang data itu ya kayak misalnya kita harus mencari tahu situasi seperti apa, kemudian kita dimintai untuk mendata mungkin antisipasi Iya, dan segala macam, sehingga kadang-kadang ya menggunakan mitra juga masih belum Meng-cover ya, Pak, ya. masih belum dianggap maksimal Valid, kan, iya, gitu ya. betul. Sehingga Harus turun ya turun. Pak. Langsung kan ya. Wajib itu memastikan ya Pak ya. Berarti bisa kalau misalnya nanti seperti ada tanda pengenal. Boleh. Karena sebagai menjalankan tugas dan kevaliditasan data itu kan harus kita jaga Bapak. Nah, karena itu bentuk dari sebuah pengamanan kondisi. Kalau kita yang data kita sampaikan valid dari teman-teman anggota, ya insya Allah semuanya Anda sudah
Jangan ragu Bapak. Jadi intinya untuk khususnya nih Babinsa Kodim 0812 nggak usah ragu-ragu Betul, gitu ya. jadi- Selagi ada surat perintah, Betul. maju terus pantang mundur. Iya, jadi tetap karena memang kan tugas utamanya dari bapak-bapak ini kan sungguh mulia sekali. Gitu. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai ketika menjalankan tugas yang tujuannya adalah menjaga itu dipandang oleh orang sebagai bentuk ketidaknetralitasan. Tapi yang sudah disampaikan dari Kapten Bambang tadi kan masyarakat jangan takut ya, karena apa, stereotip netralnya masyarakat dengan beliau-beliau dalam menjalankan tugas ini lain. Jadi itu yang mungkin harus banyak diberikan sosialisasi lah Bapak ya, mungkin kepada masyarakat. Netral itu bukan nggak ngapa-ngapain loh. Betul sekali. Warga netral itu saya tidak memilih sana, tapi saya ini memilih Anda. Nah, memilih Anda dalam artian adalah rakyat. Gitu. Semangat Bapak menjalankan tugas. Personilnya berapa Pak di Lamongan berarti? Izin? Kalau yang akan kita siapkan ini kebetulan kita ada 565 Luar biasa. personil yang memang sudah siap operasi, yang sudah nanti akan diturunkan untuk pemilu ini di Kabupaten Lamongan ada 474 desa dan kelurahan, sehingga ada 474 personil Babinsa yang akan kita turunkan di masing-masing desa tersebut. Kemudian kita punya personil nanti yang untuk siap gerak apabila nanti ada sesuatu hal perkembangan situasi yang membutuhkan personil atau tenaga, sehingga kita sampaikan nanti di satuan di Kodim mengantisipasi perkembangan situasi apabila ada hal yang mungkin perlu penanganan, sehingga kita sudah siap untuk Ongkol terus Ongkol. ya. Luar biasa nih Kodim 0812 ya, berarti kesiapannya Sudah sudah siap, sudah berapa matang. persen Pak? 500% mungkin ya Pak. Siap Pak ya, selalu ready nih Pak. Selalu ready. Siap. Iya, betul, selalu Ya. siap kapanpun. Luar biasa ini. Oke Ibu, kemudian mau tanya lagi nih Bu. Boleh. Apakah peran TNI dalam pengamanan pilkada seperti yang diatur dalam undang-undang nih Iya. dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap netralitas, ataukah itu justru sebagai dari tugas mereka untuk menjaga keamanan? Nah, ini juga harus kita pahami bersama-sama. Tidak hanya anggota tapi juga masyarakat Ibu ya. Jadi masyarakat itu juga jangan tabu dan jangan ibaratnya itu FOMO ya, kalau kata masyarakat awam sekarang itu FOMO ikut karena ada ini lembaga negara ikut dalam proses misalnya pemilu, proses demokrasi, proses pemilihan ini merupakan keterpihakan misalnya, karena mungkin salah satu calon mungkin dulu adalah purnawirawan dan sebagainya. Tolong itu jauh-jauh dihindarkan dari pemikiran itu. Karena apa? Ya teman-teman dalam menjalankan tugas itu lebih jauh tinggi amanahnya daripada ibaratnya mungkin intervensi, mobilitas massa dan lain sebagainya. Mohon maaf, tugas mulianya jauh lebih menjaga ya, jadi masyarakat pun harusnya juga membaca dan tahu undang-undang itu Ibu Yus. Jadi biar ketika nanti bapak-bapak dan ibu itu menjalankan tugas selama proses demokrasi itu tidak dianggap sebagai ketidaknetralitasan. Misalnya Bapak hadir dalam debat misalnya, kan? Atau dalam proses misalnya kampanye. Itu kalau orang tidak mengerti itu sudah ramai Ibu. Nah, tapi kalau sudah mengerti, dia di situ sebagai apa? Bukan karena memakai seragam, tidak. Jadi misalnya beliau-beliau itu hadir sebagai apa? Jangan nanti di situ sebagai misalnya bentuk dari pengawasan. Nah, itu kan kita tidak boleh memandang sebelah mata bentuk ketidaknetralitasan gitu loh. Jadi itu yang harus dipahami masyarakat lah ya. Kalau saya bilang masyarakat ini yang perlu banyak diberikan pemahaman, Pak Bambang ya. Jadi
Bapak Kapten ini harus banyak sosialisasi ini biar tidak salah tanggap. Gitu Yus. Jadi ya dalam menjalankan tugas jangan Baik, terima kasih. Kemudian ini Bu ya, apa pendapat Ibu nih ya mengenai keterlibatan TNI dalam kegiatan politik atau dukungan terhadap calon tertentu dan bagaimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur netralitas TNI? betul. Jadi ini itu juga kalau saya bilang semua yang mungkin oknum ya. Atau kalau nggak salah ya mungkin sudah lepas dari kesatuan, tapi di dalam masyarakat masih terframing beliaunya adalah si anggota dan lain sebagainya, sepertinya itu. Terus kalaupun keterlibatan, saya bilang sih mungkin karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman ya. Jadi ketika apa yang dilakukan itu ternyata melanggar gitu. Jadi di dalam buku saku pun ketika itu sudah terjadi pelanggaran oleh anggota, itu juga ada strata-stratanya hukuman atau sanksi. Gantung dari kesalahan yang dilakukan oleh anggota. Tapi sejauh ini Bu Yus, Bapak, ini bukan terus saya bagus-bagusin, tidak ya, izin ya. Jadi hampir tidak ada. Hampir ya. Kalaupun ada itu ringan. Kalaupun ada itu pun ternyata sudah lepas dari kesatuan. Izin. Kalaupun ada itu ternyata mungkin keluarga semenda dari anggota. Yang anggotanya sendiri itu sudah menjaga marwah, tapi yang bersangkutan ini yang menyalahgunakan. Ibaratnya Bapak Ibu izin apa ya dicatut, nah dibawa-bawa namanya, padahal yang bersangkutan benar-benar menjaga kenetralitasannya sebetulnya. Itu yang banyak kami temui di tahun-tahun yang lalu 2019. Itu izin Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih Iya. sudah memberikan sedikit pemahaman Iya, gitu jadi ya. jangan ragu juga. Jadi ini untuk para babinsa ya tentunya, dan untuk masyarakat harus jangan ketinggalan melihat Iya. podcast kali ini kan. Betul, jadi sosialisasi itu juga harus tetap loh, Iya, karena apa? oke. Takutnya nanti ketika kita ikut dalam artian bukan ikut dalam proses kampanye dan lain sebagainya, jadi ikut serta mengamankan, menjaga stabilitas itu ternyata di masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidaknetralitasan gitu ya Pak ya. Jadi itu harus benar-benar, makanya mungkin Bapak Panglima kan memberikan ya kan 5 atau 11 kalau nggak salah, mungkin izin Ibu nanti mungkin bisa ditampilkan juga ada. Nanti slide-nya Iya ditampilkan betul, sedikit. ditampilkan di sini ya kan, ada himbauan-himbauan pun juga tidak untuk anggota tapi juga untuk masyarakat ya. Mungkin Gimana? bisa boleh nyambung. Boleh. Nah, kaitannya begini, ini salah satu tugas fungsi dan ramil di wilayah. Iya. Di situ kan kita ada kegiatan dengan PPK, kaitannya dengan Panwas tingkat kecamatan. Iya. Jadi kita juga menyampaikan bahwa kalau kita kan tahu itunya bidang demografi atau penduduk. Iya. Contoh TNI tinggal di desa A. Kalau dia sudah habis masa pensiun, Betul. kita sampaikan ke itu bisa punya hak pilih. Iya, betul. Dalam arti tidak membawa label Betul, Bapak, kesatuannya dan itu lain sebagainya. masih TNI, bukan, dia sudah Iya. boleh memilih karena sudah Betul. kembali lagi ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua itu, jadi TNI itu tidak sendiri punya. Kalau sendiri takut. Oh iya, bersama rakyat kan Bapak. Otomatis pertama bersama rakyat. Terus saat melaksanakan tugas itu Untuk kita rakyat. bersama dengan Iya, bersama rakyat. rekan kita polisi, Oh iya, iya. termasuk dengan pihak Satpol PP atau PAM TPS tiap-tiap wilayah. Oh iya, untuk proses pemilu ini Nah, ya Bapak dalam- ya, berarti dalam bersinergi hal- ini ya. Mulai pentahapan kampanye Mm-mm. sampai dengan hari H pada saat pencoblosan. Jadi jangan sampai kasihan nanti kalau tentaranya sendiri, harus ada sinergi temannya. ya Pak ya. Benar, Sinergi benar. dalam hal tugas dan pelaksanaannya itu. Harus bareng-bareng menjaga. Bareng-bareng Jogo Lamongan. Bareng-bareng juga lawangan. Ini harus di announcement-kan ini Bapak. Termasuk masyarakat, saya pesan Iya. juga gitu. Bagaimana Mari Bapak? semua jaga Lamongan untuk sukseskan pilkada. Jadi yang jaga kan bukan bapak-bapak aja ya. Karena tapi kita terbatas, Iya, kaitannya dan betul. personel kita terbatas. Menjaga masyarakat yang begitu banyak.
luas Orang juga ya mampu. Pak. Iya. Orang mampu. Orang Wah, ini mampu. kalau nggak superhero Nah. ini bukan Kodim 0812 ya kan. Superman Luas. pun sambat. Oh gitu ya. Jangan sambat Pak, karena harus tanggap sampai akhir Pak. Mulai itu tanggap hingga akhir. Betul, betul, betul. Ojo kendor. Ojo Terus kasih semangat. kendor ya kan. Luar biasa ini Bu Yus. Oke Ibu. Bapak Kapten ini. Kemudian dalam pandangan Ibu nih ya, Iya, siap. sejauh mana regulasi yang ada saat ini, Iya. apa sudah cukup efektif untuk memastikan netralitas TNI dalam pilkada? Ya, jadi kalau saya sendiri ikut perkembangan perubahan regulasi itu saya masuk 2006. Sedang 2024 tuh sudah mulai pembaruan dan lain sebagainya. Sampai terakhir saya ikut prosesnya itu di 2019 untuk aturan tentang netralitas. Jadi mulai surat telegram dan lain sebagainya, anjuran dan lain sebagainya itu terus diperbaiki, direvisi sesuai dengan tupoksi dari TNI dan juga visi dari setiap daerah. Misalnya kayak di Jatim itu nanti ada misalnya regulasi tertentu yang khusus sendiri untuk Jatim sendiri. Jadi kalau saya ngomong semakin tahun semakin bagus atau semakin bisa mengcover tugasnya selama pemilu, ya, apakah sudah cukup? Tentu tidak akan cukup, karena apa? Sifat dari rakyat kita sendiri itu kan movement atau bergerak ya, berkembang. Jadi harus tetap terus dilakukan upaya pembaharuan. Bahkan nanti 4 tahun ke depan pun juga mungkin ada pembaruan lagi nggak? Ya pasti ada Pak kan. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari pantauan dan hasil selama pemilu dan pemilu kada yang sudah kita lakukan di tahun 2024. Itu pasti Bu Yus ya, evaluasi itu pasti ada. Guna apa? Guna teman-teman dalam menjaga kedaulatan, keamanan dan lain sebagainya itu tidak ragu-ragu dan punya payung hukum yang pasti. Gitu Bapak Ibu, izin itu yang bisa saya berikan. Terus boleh bertanya nggak ini? Boleh sekali. Nah ini kan kami ini kan teori ya, ibaratnya kan bagian nulis aja ya Pak ya, nggak tahu yang ada di lapangan seperti apa. Jadi kami memang mengars dan mendesain, kita menyusun peraturan itu sedemikian rupa untuk implementasinya di daerah atau di wilayah itu kan kita belum tahu ya Pak ya bisa maksimal atau tidak. Nah, mengenai di Kodim 0812 ini, di Kodim Lamongan ini, bentuk sinergitas atau bentuk kegiatan apa aja yang sudah mungkin Bapak Kapten Bambang lakukan dan Pak Yusnadi lakukan untuk menjaga ini pemilu damai ya Bapak ya. Upaya apa Pak yang sudah Bapak-bapak lakukan? Mungkin izin menjawab. Ini saya pengen tahu ini soalnya kan. Apa sudah dilakukan belum gitu? Jadi mulai awal Siap. kan satu rangkaian. Iya. Mulai pilpres sampai pilkada hari. Betul. Yang langkah-langkah dari Kodim untuk mencegah dan tetap menjaga netralitas. Yang pertama selaku komandan sering pada tiap kesempatan, terutama mengambil jamdan atau jam komandan untuk melaksanakan penekanan terhadap personil. Seluruhnya. Siap. Kewajiban Ya. Harus selaku bapak ke anaknya memberikan penekanan dan melarang dan menjaga tetap netral. Ya. Itu yang pertama. Terus ke tingkat dari Dan Ramil ke Babinsa, ya tetap sama juga perintah dari atas ke bawah tetap menjaga netralitas. Yang pertama netralitas di situ tidak masalah personil saja. Mulai di situ ada pangkalan. Oh iya. Dalam arti kantor. Betul. Jangan sampai kantornya, aduh komandan Kodim minta pinjam aula, Oh iya. atau pinjam lapangan. Betul. Itu kan sarana prasarana tetap kita Ya. netral. Yang kedua itu tadi mulai menginjak ke aturan kita yang keluarga. Betul semendak.
istri, anak. Nah, intinya keluarga di situ ada istri, ada Betul. anak, tetap ya, apalagi yang tinggal di kampung, tetap kelihatan netral gitu loh. Jangan sampai, waduh, mentang-mentang pakai loreng, apalagi dipakai rupanya untuk rapat Itu partai Bapak. atau ini. Betul, itu kan harus Nah, namanya orang khilaf, makanya kita tidak boleh khilaf dan saling dan terus mengingatkan. menjaga. Tuh. Di samping itu tetap melaksanakan koordinasi dengan unsur kanan kiri, yaitu tadi rekan kita dari kepolisian Kepolisian, maupun pengamanan atau satpol pp untuk pengamanan di wilayah wilayah masing-masing. masing-masing. Oh iya, berarti tetap ya Pak ya ada Tetap. kegiatan sinergitas juga ya. Itu nanti biasanya tadi termasuk gelar pasukan tadi yang digelar tadi dalam Oh, rangka ada apel ya Pak ya, apel apel gelar gelar. kesiapan yang dipimpin oleh Bapak Pasiop. Di situ Oh, personil siap, harus siap, tetap siap. jaga kesehatan, Gitu ya. termasuk kendaraan yang akan digunakan Iya, dalam pelaksanaan betul, tugas, betul, betul. termasuk Lamongan. Nah, Hmm? terkenal kan apa? Iya. Bengawan Solo. Otomatis disitulah potensi kerawanan bencana banjir. Oh, iya. Ya kita kan nggak tahu namanya kapan, saat hujan, Iya. banjir kan tidak. Yang penting Hujan kita tidak ada yang mengundang. siap. Nah, itu tuh. Siap Iya. mendukung dan menyukseskan. Memang harus siap ya Pak ya. Oke, siap. Siap luar biasa ini berarti ya Pak. Berarti hampir ibaratnya upaya-upaya dalam menjaga apa namanya agar mensukseskan pemilu itu ya tidak diam-diam saja ya Pak ya. Tidak diam-diam. Iya, siap. Kalau di Bapak sendiri apa aja Pak? Apa sudah latihan mengenai tanggap huru hara itu kan ada itu enggak ya? Enggak ada. Apa gimana simulasi ya? Simulasinya. Jadi untuk kalau bidang sendiri, Iya. mulai dari awal pendaftaran kita juga mulai kerjasama atau sinergitas dengan kepolisian, Iya. Polres, mulai dari pentahapan sampai dengan awal persiapan itu melakukan apa namanya banyak kerjasama lah, yang khususnya pentahapan dari awal sampai dengan pendaftaran sampai dengan saat ini masuk dalam kegiatan kampanye, sehingga sudah dilakukan upaya-upaya termasuk simulasi apabila ya terjadi sesuatu hal di lapangan, sehingga paling tidak sudah punya gambaran, sehingga nanti juga sampai dengan Anda akan persiapan pelaksanaan juga tetap ada sinergitas pada saat pendistribusian logistik pemilu, mulai dari kabupaten sampai dengan masing-masing TPS. Nanti akan dikawal dengan 3 pilar, bantu dengan dimas yang sudah ada, yang sudah ditunjuk dari desa untuk sampai dengan tahap pencoblosan akhir pelaksanaan kegiatan. Jadi sudah ada kerjasama atau sinergitas dengan pihak kepolisian terkait dengan fungsi masing-masing dari instansi yang Selalu siap ini Pak ya berarti ya. Iya Pak ya, luar biasa ini. Apapun ininya selalu siap. Ya menjaga stabilitas dan untuk upaya damainya juga oke, jalan ya Pak ya. Always ready untuk Sudah ready semua. eskalasi dari hijau kuning ke merah Ya. siap, tapi kita doakan tidak karena ya itu tadi mari jaga sama-sama ya Pak ya, karena kita berupaya ya Pak, Ibu bersemaksimal mungkin tentu apa namanya peran serta dari masyarakat untuk sama-sama menjaga ini Sangat perlu. sangat ini ya Pak ya, sangat membantu ya Pak ya, karena apa kan TNI bersama rakyat gitu. TNI bersama rakyat untuk rakyat. Betul sekali ya kan, untuk siapa lagi kita ini bapak-bapak ini ya untuk Berasal dari untuk rakyat, Nah, untuk rakyat. nah, bersama rakyat. Betul sekali. termasuk Gimana, ini Bapak? juga Ibu, pada saat pelaksanaan ini kan kita sudah mau mulai masuk dengan perubahan iya. musim. Betul. Di Lamongan ini agak ini ya, ekstrim. Yang sudah disampaikan Pak Pasiter tadi, Pak Bambang itu ya kita juga melaksanakan siaga bencana. Bencana, Ya, iya. dengan masalah mungkin nanti pada saat pelaksanaan ada
di Terapung gitu ya, Pak ya. tempat-tempat yang sulit. Sehingga, Iya. Wah, sudah biasa ini. diantisipasi. Iya. Mungkin sudah mulai mendata mana-mana lokasi-lokasi yang memang akan misalnya bisa terjadi bahaya banjir lah, paling tidak kalau di Lamongan ini yang paling kan adalah genangan air. Ya, gearnya juga harus disiapkan ya Bu ya, Iya. perahu dan lain sebagainya. Oh, tidak. Tadi saat gelar pasukan kayaknya sudah ada ya. Wah, Saya juga Sudah kaget. kita Oh, siapkan. ini ada perahu, ada yang Wah, itu apa itu. pelindungnya Lampu. Lampung ya. Waduh, luar biasa Pak. Biasa sekali. Ya, itu kan memang kesiapan SDM itu nomor satu. Yang kedua adalah gear, karena ya itu tadi kita bukan menolong orang lain ya Pak ya, kitanya siaga, sedangkan alat yang untuk membantu menolong itu misalnya tidak ready atau tidak pas atau mengalami sebuah kendala, maka upaya kan harusnya 80% bisa Dari- menurun ya Pak ya dan keselamatan. kita tidak sendiri. Ya, itu Tetap tadi. dengan BPBD Oh, iya. sudah koordinasi Luar biasa, sehingga nanti Bapak. ada kerjasama. Nah, kita sendiri punya keterbatasan alat sehingga perlu ada sinergitas dengan masalah apabila terjadi hal bencana itu kan mudah. Iya. Sudah Sama-sama ready ya, Iya, sudah siap. Jadi intinya kita sudah Panas hujan, koordinasi dengan pemilu, Indonesia. damai ya Pak ya. Gitu ya izin ya Pak. Betul. Mau panas mau hujan siap. Baik, ini luar biasa ini obrolan kita ya. Asik juga ya. Makanya ini luar biasa juga saya topografi Lamongan ini kan sudah luas, desanya banyak. Tapi anggotanya sih ya. Insya Allah sih. Iya, saya doakan deh Bapak. Oke, baik Ibu. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Oh, iya, siap, perbincangan siap. kita. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Oke. Dan untuk para babinsa nih yang nantinya akan terjun langsung dalam mengawal pilkada, diingat-ingat jangan sampai teledor. Kita harus saling mengingatkan gitu ya, saling menjaga agar tetap netral dan pilkada Lamongan ini damai dan lancar. Amin. Oke. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Bapak Kapten Yusuf tadi, Bapak Kapten Sama-sama. Bapak. Oke, Selamat menjalankan tugas. siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.